dalam cerita sejarahnya terbunuhnya Ali bin Abi Thalib itu sebetulnya bukan oleh pendukung Umayyah ya, tapi oleh seorang Khawarij. Khawarij ini adalah kelompok yang mula-mula mendukung Ali bin Abi Thalib, tapi karena peristiwa tahkim ini mereka lalu menjadi oposisi ya. Bahkan pembunuh Ali bin Abi Thalib sendiri datang dari kelompok Khawarij, yaitu Ibnu Muljam. Nah, saudara sekalian, kemudian hal lain yang menjadi penciri dari Daulah Umayyah di Damaskus itu tadi disebutkan adanya pemindahan ibu kota, yang semula ibu kota itu di Madinah ya, meskipun pada masa Ali sempat juga dipindahkan sebagai ibu kota transisi ya ke daerah Kufah ya, tapi tidak lama kemudian itu dipindahkan lagi oleh Umayyah ke Damaskus. Baik, kemudian Umayyah di Damaskus selama pemerintahannya itu dipimpin oleh 12 khalifah. Dia sendiri, kemudian Yazid satu. Nah, indikasi kepada pemerintahan ini bersistem monarki ya atau kerajaan ya, ini bisa dilihat dari sini. Ini semua adalah keturunan dari dari Umayyah. Yazid sendiri putra Muawiyah, dan itu menjadi itu sudah diangkat sebagai putra mahkota. Sistem pengangkatan putra mahkota jelas sekali itu sistem apa? Monarki ya, sistem kerajaan. Nah, kalau dari segi keturunannya ya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi Umayyah kemudian turun kepada putranya. Nah, Muawiyah itu di sini sebetulnya dari Harb, kemudian Abu Sufyan. Abu Sufyan dikenal dalam sejarah masa Nabi sebagai pemimpin Quraisy ya, yang menentang dakwah Nabi kan Abu Sufyan pada mulanya. Lalu Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah, tapi Muawiyah ini sudah masuk Islam. Hanya kemudian dia menjadi tokoh di menjadi penguasa di dalam pemerintahan Islam. Nah, dari Muawiyah turun ke anaknya Yazid dan Muawiyah II ya. Nah, sedangkan yang lain-lainnya ini dari turunan dari saudara sepupu ayah ya, dari Al-Hakam, kemudian ada Marwan dan sebagainya. Tapi keseluruhannya ini makanya disebut Daulah Umayyah ya, mereka yang berkuasa itu dari keturunan Bani Umayyah. Umayyah dengan saya katakan rupanya kalau nggak salah di ini di PPT 2 ya, itu ditunjukkan tentang kekerabatan Nabi Muhammad SAW sampai kepada Kusoi ya. Dan di situ ada Umayyah. Baik, kemudian saya sekalian, nah ini kekhalifahan. Nah, sekarang mengenai sistem pemerintahan ya. Secara umum sekali lagi sistem pemerintahan bersifat monarki hereditis ya, kerajaan yang turun-temurun, dan ini terjadi pengaruh luar, atau kemarin dalam diskusi pertama kita ada yang disebut dengan, tadi juga disinggung oleh siapa tadi, tentang imperium di luar ya, Bizantium, Persia ya, atau Romawi ya, kerajaan Persia. Nah, itu juga diadopsi istilahnya oleh Muawiyah untuk mengembangkan daulahnya, kekuasaannya, negaranya yang dipimpin oleh mereka dalam sistem monarki hereditis itu. Sementara sistem administrasi pemerintahan juga mengalami perubahan pada masa ini, mulai dari pembentukan pasukan pengawal raja. Masa Rasulullah tidak ada pengawal raja, lalu ada dibangunnya ruangan khusus di masjid ya untuk pengamanan khalifah kala sholat ya. Lalu Muawiyah memperkenalkan materai resmi, membuat balai-balai pendaftaran dan jawatan pos ya, sudah mulai dirintis.
pada masanya. Demikian juga struktur pemerintahan mulai ada perubahan atau pengembangan ya, sebab masa Khalifah Rasyidin yakni pada periode Umar sudah ada struktur seperti ini, tapi kemudian sekarang mengalami pengembangan lebih lanjut. Hampir untung terkontrol, katanya hampir nyaris habis. Ya, kemudian hal lainnya yang berkait dengan sistem pemerintahan kita lihat dalam sistem birokrasi, meskipun itu perubahannya terjadi pada masa kekhalifahan selanjutnya, yakni di periode Abdul Malik bin Marwan, Khalifah keempat ya, dengan membentuk 4 departemen, ada diwan ya atau departemen ya, ada sebutannya untuk departemen itu diwan, ada al-wizarat ya, kalau wazir orangnya menteri ya, tapi lembaganya biasanya memang disebut diwan. Tapi keseluruhannya berarti kementerian atau wizarat. Itu sudah dalam berbagai bidang nih. Ada al-khatam ya, kemudian hatam itu penetapan hukum ya, kemudian perencanaan dan organisasi pemerintahan ya, semacam Bappenasnya di zaman modern negeri kita ya. Ada Dewan Al-Sair, kemudian surat menyurat ya, jabatan pos itu ya, Menteri Perhubungan kan berarti, Dewan Al-Mustaqbalat dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan politik yang dikembangkan Umayyah di Damaskus ini yang sangat menonjol, dan itu menjadi catatan sejarah ya, bagaimana peradaban Islam juga menunjukkan perluasannya itu berlanjut pada masa Umayyah ini melalui kebijakan perluasan wilayah. Jadi pada masa ini selain wilayah-wilayah yang sudah dapat dikuasai semenjak masa Khalifah Rasyidin, terus dikembangkan oleh khususnya pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Kalau ke wilayah barat itu sampai Tunis, Kairawan ya di Afrika, lalu wilayah Khurasan sampai Lahore di benua India, dan di sebelah barat dapat dikuasai Rhodes dan pulau lain di Yunani ya, ini di sekitar wilayah Balkan kan gitu. Dan juga telah diusahakan hingga Konstantinopel pada masa Umayyah ini hanya tidak berhasil ya. Ketika itu Romawi masih sangat kuat. Nanti Konstantinopel baru dapat dikuasai oleh umat Islam, yakni pada masa pemerintahan Daulah Utsmani ya, Turki Utsmani, yakni di 1454 ya, itu pada masa kepemimpinan Muhammad Al-Fatih ya. Disebut Muhammad Al-Fatih karena dialah yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, saudara sekalian, perluasan wilayah juga diteruskan pada masa-masa selanjutnya, masa Al-Wali I sampai ke daerah mana ini, di wilayah India semakin diperluas, kemudian di Transokshania itu ya sekarang lebih banyak disebut sebagai Asia Tengah ya, misalnya Asia Tengah sampai ke daerah-daerah Mongol atau itu juga itu dapat dikuasai oleh kekuasaan Islam atau Daulah Umayyah namanya. Selanjutnya juga seluruh penjuru Sind ya di India dapat dikuasai. Berarti abad berapa nih? Semenjak abad ke-7 ya. Dikatakan hampir menguasai mungkin ya kurang lebih separuh dunia, apalagi lihat dari segi penduduk, sudah banyak penduduknya wilayah Prancis dan wilayah Eropa itu. Sementara ekspansi ke barat tadi yang disebutkan itu berlangsung dalam kepemimpinan Musa bin Nusayr ya, berhasil menemukan Aljazair, Maroko ya, di wilayah di benua Afrika itu, dan beberapa daerah lainnya di Afrika Utara.
Nah, untuk ke Spanyol sendiri sudah terjadi ya pada masa Umayyah ini. Jadi itu masa kepemimpinan Musa bin Nusair itu di tahun 711 ya, bisa menaklukkan Konstantinopel. Mereka seperti Sepia, Malaha, Elvira ya, dan daerah-daerah lainnya itu sampai sekarang ini nama-nama ini ada ya. Sepila, Malaha setidaknya yang penggemar Liga Spanyol kan, ada nama-nama itu ya. Itu semenjak ya abad ke awal abad ke-8 itu, semenjak penaklukan Muslim ke sana, kota-kota ini sudah ada Sepia, Malahan dan lain sebagainya, dan sempat dikuasai oleh Islam, oleh umat Islam, maksudnya dalam pemerintahan Umayyah. Nah, baik, saudara sekalian, yang lainnya, ini kemajuan aspek peradaban lainnya kita lihat dalam bidang militer ya. Umayyah itu mengalami kemajuan. Sudah ada yang namanya angkatan darat ya, atau disebut Al-Junud ya, Al-Jundu ya, tentara. Itu terdiri dari orang-orang Arab, bangsa Arab, kecuali Afrika Utara terdapat juga bangsa, bukan barbar, ini salah nulis ini, Berber maksudnya ya. Barbar dengan Berber beda ya. Kalau Berber itu mungkin yang biasa kita kenal juga sebagai masyarakat Negro ya. Jadi ada yang menyebutkan Berber itu turunan orang Afrika hitam dengan orang Arab. Jadilah Berber. Mereka juga menjadi tentara. Nah, untuk angkatan ini pada masa Abdul Malik Marwan diberlakukan wajib militer, An-Nidom, At-Tajdid, Al-Ijbari. Nah, mereka diperlengkapi dengan kuda, baju besi, pedang, dan lain-lain alat perang selengkapnya. Oke. Nah, kemudian ada juga angkatan laut. Sudah hebat pada masanya angkatan laut. Jadi orang Arab ketika itu pada masa Umayyah sudah mahir juga di dunia maritim ya. Nah, Muawiyah merintisnya semenjak ia menjadi gubernur di Syam bahkan. Jadi sudah menjadi masyarakat yang menguasai laut atau maritim ya. Nah, kemudian ketika ia menjadi khalifah ya, Muawiyah itu angkatan laut diperluas dengan membangun kapal-kapal perang guna menangkis serangan Bizantium khususnya ya, tapi juga digunakan untuk sarana transformasi laut untuk perluasan wilayah Islam dan juga transportasi ekonomi ya. Nah, ini kalau ada yang menyebut bahwa Islam ke Indonesia atau ke Nusantara juga mulai masuk abad ke-7 seperti pendapat Hamka, sangat mungkin ya melihat dari kemajuan di masa Umayyah khususnya dalam bidang maritim ini. Boleh jadi ya orang-orang para pedagang Arab, para pelancong dari tanah Arab ya, sudah ada yang sampai ya tidak langsung ke Nusantara, sampai di India dulu, lalu setelah dari India mereka bertransmigrasi ke wilayah lain sampai ke Nusantara. Maka ada yang menyebutkan secara individual Islam Nusantara itu sudah masuk sejak periode awal ini. Lalu yang ketiga angkatan kepolisian ya, Asurto. Ini pada mulanya bagian dari organisasi kehakiman, kemudian menjadi independen dan seterusnya. Nanti Anda baca lebih lengkap lagi ya tentang organisasi militer ini. Intinya kita bisa menarik satu poin bahwa di masa Umayyah peradaban di bidang militer sudah terhitung maju. Nah, demikian juga di bidang ekonomi, lalu lintas perdagangan, kemajuan di bidang pertanian, bahkan sudah ada reformasi fiskal ya, tentang perpajakan ya, terutama untuk pembedaan antara Muslim Arab dan Muslim non Arab, kemudian non Muslim itu dibedakan pada masa Umayyah ini. Jadi sudah ada diversifikasi masyarakat ya, atau penentuan stratifikasi sosial, dan memang dalam kehidupan sosial ya
di masa Umayyah ini sudah semakin beragam akibat perluasan wilayah tadi, dan secara agama juga bermacam-macam kelompok masyarakat yang ada di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Kalau berdasarkan etnis saja bisa dibedakan antara masyarakat Muslim Arab ya, Muslim berbangsa Arab, dan Muslim non Arab ya, atau al-Mawali, biasa disebut Mawali ya. Sedangkan masyarakat non Muslim sendiri ada, meskipun jumlahnya minoritas, yaitu ada al-Dhimah, mereka yang tunduk kepada pemerintahan Islam, dikelompokkan kepada al-Dhimah itu hampir sama dengan kafir kafir damai apa sih? Al-Dhimah itu ya sama dengan al-Mustamin ya, jadi orang non Muslim tetapi memperoleh perlindungan serta keamanan. Dengan kata lain mereka tunduk terhadap pemerintahan Islam. Berbeda dengan ahlul harbi ya, atau ya kafir harbi istilahnya, yang wajib, yang memusuhi dan wajib dimusuhi. Ini kelompok-kelompok ahlul dhimah ini atau al-mustahmin ini adalah berasal dari Yahudi, Nasrani, dan sebagainya. Nah, untuk mengembangkan pada masa Abbasiyah juga dari kehidupan sosial ada kebijakan yang unik ya ini, yakni pengembangan politik Arabisme. Artinya beberapa hal didasarkan pada prinsip kearaban, misalnya menyangkut akte kelahiran masyarakat Arab untuk menjaga keasliannya, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, dan juga adat istiadat setelah sikap hidup mereka diharuskan menjadi Arab. Nah itu. Nah jadi pada segi ini ya, Umayyah khususnya dalam kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan bisa memperluas pengaruh Arab itu melalui jalur politik ya, dengan kebijakan apa? Arabismenya, beriringan dengan penyebaran apa? Islam ya, Islam. Padahal masyarakatnya juga sudah beragam, ada non Arab dan lain sebagainya. Makanya saya akan menulis lalu buku ini. Komunitas, judulnya Komunitas Multikultural ya, dalam sejarah Islam klasik. Ya, di sini ditunjukkan juga Umayyah misalnya yang mengembangkan politik Arabisme, dalam senyatanya kehidupan sosial pada masa itu sudah beragam, sudah multikultur juga, multikultur. Terus ada dalam daftar referensi di RPS saya tunjukkan juga ya. Dan Anda bisa mendapatkannya, kemarin ada yang bertanya, buku-buku saya khususnya sudah saya publish juga selain oleh penerbit ya, Anda bisa browsingnya dari penerbitnya, tapi juga disimpan dalam istilahnya di Gili Perpustakaan UIN. Nah itu, jadi URL-nya di Gili Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Lalu Anda cari aja bisa atas nama saya, bisa kelihatan buku-buku itu. Oke, yang terakhir mengenai dari Umayyah ini mengenai perkembangan agama dan kebudayaan sendiri ya. Kalau dari segi keagamaan, secara garis besar saja, pada masa ini mulai muncul ya aliran-aliran teologi, juga dalam pengembangan ilmu agama, ya fikih, dalam keragaman mazhab ya, ada juga muncul pemikiran tasawuf ya, tafsir Al-Quran sudah mulai muncul pada masanya, meskipun perkembangan yang lebih besar nanti pada masa Abbasiyah. Nah, pengembangan sastra, seni budaya juga demikian, ada arsitektur ya, kemudian juga kerajinan, seni lukis sudah mulai berkembang pada masanya, termasuk juga kesenian sastra ya, sastra sini kok ya,
sastra belum disebutkan di sini. Sastra juga sudah mulai mendapat perhatian ya. Nah itu tentang Umayyah di Damaskus ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jam apa? Jam 5 ya. Setengah 5. Kita kuliahnya sampai jam berapa? Ya, kalau dari hitungan dari jam 3 tadi ya. 10. Ya, nanti bisa kita langsungkan selama 100 menit itu. Kalau dari jam 3 berarti seharusnya sampai jam apa namanya 16.40 ya, kalau 2 SKS. Ya sedikit lagi ya, paling tidak 10 menit. Kemudian tadi juga agak terlambat, ada beberapa hal yang disampaikan lagi. Kita lanjutkan sekarang gambaran umum tentang peradaban Islam pada masa Umayyah di Damaskus, di Andalusia, di Andalusia. Tentang setting historisnya nanti Anda baca lebih lanjut saja dalam literatur. Hanya tadi sudah disinggung bahwa menyangkut peradaban Islam masa Umayyah di Andalusia ini, yang patokannya adalah kekuasaan Umayyah ya, yang berpusat di Andalusia, yaitu sejak 750 sampai 1031. Nah di sini Daulah Umayyah Andalusia atau disebut juga Daulah Umayyah II ya, juga memberikan kontribusi besar ya bagi kebudayaan Islam ya, terutama penyebaran dan pengembangan pengaruh Islam ke benua Eropa. Nah itu kontribusi yang besar bagi Umayyah di Andalusia itu adalah meluasnya pengaruh peradaban Islam ke wilayah dan masyarakat Eropa. Jadi Anda bisa menghitung ya, sejak Umayyahnya sendiri di Andalusia dalam kekuasaannya kan dari 750. Sekarang udah abad ke 21. 21 ya, lebih kurang 15 abad ya, atau 14 abad ya, 14 abad ya, itu Islam sudah sampai di kawasan Eropa, meskipun lalu nanti terutama dengan keruntuhan Umayyah itu sendiri, lalu kekuasaan Islam di sana menjadi pudar dan bahkan sebagian kembali kepada masyarakat Eropa ya, atau dikuasai oleh masyarakat Kristen Eropa. Nah, terlepas dari proses politik seperti itu atau keberpengaruhan umat Islam secara politik di sana yang bersifat yang mengalami kemunduran, tetapi dari segi peradabannya tidak bisa dipungkiri bahwa umat Islam telah memberikan sumbangan besar ya bagi perkembangan peradaban Eropa. Nah, sekalian tentang Andalusia ini juga sebelum dikuasai Islam itu sebuah wilayah yang sudah relatif maju ya. Ketika itu lebih dikenal sebagai Iberia kalau sebelum Islam ya. Nah, lalu disebut Andalusia karena apa? Karena pada masa sebelumnya, sebelum Islam itu negeri ini dalam kekuasaan orang-orang Vandal ya, atau bangsa Vandal ya, salah satu rumpun masyarakat Eropa ya, bangsa Vandal, dan pernah menguasai semenanjung Iberia, usir oleh Gothia Barat. Nah, Bani Umayyah menguasai daerah itu, merebutnya dari Gothia pada masa Khalifah Abdul Malik bin pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Daulah Umayyah. Seperti tadi sudah kita singgung di dalam proses ekspansi wilayah yang dilakukan Umayyah di Damaskus. Nah, kalau dilihat dari peta wilayahnya, di wilayah inilah yang disebut dengan Andalusia. Nah, Andalusia. Jadi
Ini daratan Arabia dari sini ya, Timur Tengah atau Asia Barat ya, istilah kita. Lalu ini kawasan Afrika Utara. Jadi ini semenanjung Iberia di sini, semenanjung Iberia ini. Lalu ini selat ya, antara Afrika Barat, daerah Maghribi di sini, Fez, Maroko di sini. Lalu ada selat di sini. Dulu namanya Selat Gibraltar ya, atau Jabal Tariq di sini. Lalu inilah kawasan benua Eropa ya, yang sempat dikuasai oleh Islam ya, oleh Islam. Baik. Nah, untuk ini maka ini diacu saja untuk pembahasan selanjutnya, bagaimana proses penyebaran Islam di sana, bagaimana kekuasaan Umayyad di Andalusia, bagaimana perkembangan sosial dan politik di sana ya, dan bagaimana juga perkembangan budaya di Andalusia. Silakan Anda pelajari lebih lanjut dengan panduan secara garis besar. Di sini ada dalam slide ini saya berikan tentang proses teks ini, lalu tentang kekuasaan Daulah Umayyah. Sebab meskipun Islam sudah merambah Eropa semenjak masa Umayyah di Damaskus, tapi Umayyah sebagai sesuatu kekuasaan yang otonom, terutama otonom dari Abbasiyah itu belakangan ya. Jadi mulai periode Ad-Dakhil itu masih wilayah Amiriyah ya, masih wilayah provinsial dari Abbasiyah. Nah, tapi kemudian masa Abdurrahman III nih baru berdiri sendiri sebagai satu kekuasaan otonom ya, yang terpisah dari Abbasiyah. Dan ketika itu Abbasiyah sedang mengalami kemunduran, sehingga beberapa kekuasaan di wilayah lain ada daulah-daulah kecil lainnya yang berdiri sendiri. Nah, ini perkembangan politiknya. Karena itu untuk Umayyah di Damaskus itu sedikitnya mengalami dua fase ya, fase keamiran ya, lalu fase kehalifahan. Amiran itu masih di bawah kekuasaan Abbasiyah, kalau kehalifahan sudah berdiri sendiri. Nah, pada segi peradaban tadi sudah disinggung secara garis besar, memberikan banyak sekali kontribusinya bagi peradaban Eropa khususnya, karena misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat mengalami perkembangan yang pesat di sana karena seiring dengan kejayaan Abbasiyah waktu itu, sehingga terlahir tokoh-tokoh ilmuwan di bidang agama seperti Burus ya, itu tokoh yang besar di Andalusia sana. Kemudian filosof Muslim ya, dan juga ahli di bidang ilmu pasti, kemudian kedokteran dan lain sebagainya, astronomi, itu terlahir dari Andalusia. Demikian juga perkembangan bahasa dan kesusastraan mengalami kemajuan pesat, karena hampir sama dengan Umayyah di Damaskus ya, katakanlah fanatisme pada kearabannya masih tetap tinggi pada masa ini, sehingga bahasa dan sastra bisa sampai ke wilayah Eropa melalui proses kekuasaan itu. Ada juga sumbangan yang diberikan oleh Umayyah itu dalam pembangunan kota dan seni bangunan di sini. Kota-kota besar yang sampai sekarang walaupun sudah berganti nama ya, di Sevilla, di Cordoba ya, itu jasa umat Islam ya. Kecuali Madrid saya nggak tahu ya, Spanyol itu apakah juga warisan dari Islam ataukah sudah hanya merupakan asli dari peradaban Kristen Eropa ya, perlu diteliti lebih lanjut ya. Belum lagi dalam bentuk gedung-gedung ya, masjid besar yang sekarang ada gereja besar The Mosqueta namanya, itu asal mulanya adalah dari masjid ya. Makanya disebut gereja La Mosqueta ya, bahasa Spanyol. La Mosqui itu mos kan masjid kan. Jadi karena dialihkan jadi gereja, nama masjid tetap
sebagai nama gereja itu, ini yang di depannya disebut ada gerejanya. Baik, saudara sekalian, lebih lanjut, inilah sumber bacaan mungkin yang bisa Anda telusuri. Saya harapkan memang termasuk untuk tugas individual dalam bentuk ringkasan, ya usahakanlah merujuk literatur seperti ini, jangan hanya sebatas sumber-sumber dari internet, ya lengkapilah minimal 3 bentuk buku, ya, literatur, ya. Jangan internet semua untuk sumber-sumber bacaan. Begitu saudara sekalian, karena waktu sudah habis, ya, dan materi sudah secara garis besar saya sampaikan. Tinggal silakan Anda semua masing-masing untuk mempelajarinya lebih jauh lagi berdasarkan literatur yang ditunjukkan juga di sini, ataupun yang khusus bagi kelompok mendalamnya sekaligus menyajikannya dalam ringkasan atau summary atas tugas itu, ya. Baik, saya lihat ini ada 38, saya 2 di sini. Nah, ini berarti 36. Ini ada berapa? Lebih kurang 5 orang. Saya tidak tahu siapa yang tidak hadir. Yang 5 orang susah memantaunya, ya. Ya, dengan terpaksa harus kita absen juga terlebih dahulu, ya. Langsung saja, Dita, bagaimana Dita? Dita kuliah? Ini Bapak Ini hadir saya penting. Oh, Dita itu, oh ya, maaf ya. Ini Mbak, Bapak siapa saya Mbak? penting. Oh ya, syukurlah. Oh, ada pendamping. Tempoh hari dia mengasih tahu kalau di publik, ya. Isti hadir. Isti. Tidak ada jawaban Isti. Gimana? Nah, hadir mungkin termasuk yang hadir. Hadir tahu dia. Mic-nya error. Oh, Isti mic-nya error. Hadir, ya. Aulia siapa nggih Pak? Aulia ada 2. Aulia Mutmainah. Ya Pak hadir. Lalu Syakira. Hadir Pak. Alvin. Alvin itu yang itu. Sorry. Pak Alvin. Oke, betul Mas. Alvin, saya jadi ingat sekarang. Dita sama Alvin, ya. Rifta. Sekarang Rifta. Hadir Pak, hadir. Fikria Syam. Hadir Pak. Oke, terus Hesti. Ya. Aduh, ini ada konfirmasi cepat katanya. Hesti. Kemudian dia. Hadir Pak. Cepatlah. Iya hadir ya. Ya. Apa responnya, ya? Abinas. Mohon maaf Pak, Hesti hadir. Hesti hadir. Dari mana dulu? Kamar mandi? Iya. Dari kamar kecil dulu apa barusan? Ya. Tadi kepencet matiin Pak. Abinas hadir nggak? Sudah konfirmasi. Farid. Hadir. Terus Amalia. Hadir Pak. Terus Faiz. Hadir Pak. Ajeng Sekar. Dia Monti. Hadir Pak. Nurul Faiza. Hadir Pak. Diamanti mana Diamanti? Hadir. Hadir Pakai Pak. kerudung, enggak? Apa sama dengan dia di kelas ya? Enggak kan? Dia di kelas ya. Terus Arya hadir? Saya hadir Pak, tapi mic saya bermasalah. Oke. Ada komplikasi dia.
Dinda. Hadir Pak. Yoma. Hadir Pak. Haj. Duina. Namanya hebat. Hajna. Lawan. Hadir. Katanya. Taj ini yang lalu juga hadir ya? Apa tidak jadi ngambil? Baru juga? Ya, Pak. Belum ada konfirmasi nih. Ada pendampingnya? Halo? Ya Bapak. Pendamping Tasguna? Ini saya Tasguna sama Dita. Oh, berdua ya? Oh ya, pendamping untuk dua itu ya, PLD ya. Kemudian Haidar Al-Haq. Risa. Halo Risa. Risa tadi hadir Pak, tapi kemungkinan bermasalah Pak. Oke, terus Diba. Nurul. Pak Is, izin Pak, ada berita. Bagus. Oke. Cap. Enggak, maksudnya bagus ada gitu. Dikirain manggil bagus. Ya, ada konfirmasi izin bagus saya bilang kan gitu. Nah, Muhammad Nurfi hadir. Muhammad Nurfi nggak ada. Kemudian Revi tidak ada. Nala. Revi hadir Pak, kendala sinyal Pak. Revi hadir. Nala Hadir Pak. hadir. Kemudian Aulia Isna Hadir Pak. hadir. Oke. Hadir Pak. Himayatul Umah Hadir Pak. hadir. Afiatun Nurul Ilmi Hadir Pak. Naufal Hari Hadir Pak. Zainul Anwar tidak ya, tidak hadir. Baidowi Baidoun Hadir Pak. Pak Zainul Anwar hadir Pak. oh Zainul Anwar hadir. Membantu ini Pak. Sinyalnya ya Mas. Membantu saya Pak. Oh di Fabel juga Mas Zainul Anwar. Halo Mas, Zainul Anwar PLD juga ya? Ya. Bukan Pak. Enggak maksudnya dibantu yang bantu siapa? Saya hadir Pak. Oh, ya udah. Sahuda hadir. Hadir Pak. Oke, bagus. Nah ini sekarang baru bagus ini. Hadir ya tadi ya. Bintang. Oke, jadi 41. Isi Pak. Hah? Bagusnya ada 2. Iya, ada 2 ya. Anda tulisnya Bagus Ramadan ya. Tadi udah dipanggil kok, Bagus. Iya. Udah dikasih tanda B, berarti hadir. Jadi yang tidak hadir itu hanya satu orang kelihatannya. Lalu izin 1 tadi. Oh, 2 orang yang bolos. Tidak ada konfirmasi. Baik, saya kira itu ya, saudara kalian. Kita bersama dengan Abinas hadir Pak. Hah? Abinas hadir Pak. Habis Maaf Pak, saya tadi ambil minum kelewat. itu nomor berapa? Nomor 14. 14. Oke. Kayaknya. Iya. Abinas ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang konfirmasi? Mohon maaf Kak, Heeh. saya Hesti hadir Pak. Emangnya tadi dibilangin tidak hadir? Nomor berapa? Kurang dengar suaranya soalnya hujan. Nomor berapa, Hesti? Udah kok udah Nomor di. berapa ya? Ya Udah. 132 belakangnya. Ya udah disebut hadir kok. Udah. Ya, baik. Kita bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak.